Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara. Pada pembahasan pertama, kita akan mengkaji tentang negara dari perspektif para ahli. Menurut Krasner, negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu manapun dalam masyarakat. Menurut Eric Nordlinger, dalam bukunya On the Autonomy of the Democratic State, melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan, di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat. Yang ketiga adalah Marxian atau penganut dari paham Karl Marx, memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian, negara dipandang sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu. Menurut Profesor Dr. Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Kajian yang kedua adalah tentang negara dalam konsep Islam. Bagaimana kemudian pandangan negara dalam konsep Islam? Yang pertama adalah tentang daulah. Istilah daulah berasal dari kata dala yadulu, daulah, yaitu bergilir, beredar, dan berputar. Dalam bahasa Inggris adalah rotate, alternate, take turns, or occur periodically. Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan. Menurut Olaf Schumann, istilah daulah adalah dinasti atau wangsa, yaitu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau klannya atau kelompoknya. Istilah selanjutnya menurut konsep Islam adalah khilafah. Jadi khilafah mengandung arti adalah perwakilan atau pergantian atau jabatan khalifah. Istilah ini berasal dari kata Arab yaitu khalf yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Dalam perspektif politik Sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elit politik atau kesepakatan para elit politik atau ijma, dan pemberian legitimasi atau bai'ah. Dalam First Encyclopedia of Islam, khalifah berarti wakil atau deputy, pengganti atau suksesor, penguasa atau vicegerent, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim atau title of the supreme head of the Muslim community, dan bermakna pengganti Rasulullah. Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul. Istilah selanjutnya dalam Islam adalah hukumah. Apa itu hukumah? Istilah hukumah bermakna pemerintah. Dalam bahasa Persia dibaca dengan sebutan hukumet. Istilah ini tidak sama dengan istilah daulah atau negara. Selain itu, hukumah juga berbeda dengan konsep khilafah dan imamah, sebab kedua konsep ini lebih berhubungan dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan. Dan hukumah sering digunakan untuk menunjukkan jabatan atau fungsi kegubernuran, atau bahkan ruang lingkup masa jabatan atau ketentuan-ketentuan sekitar jabatan seorang gubernur. Selanjutnya adalah kesultanan. Istilah kesultanan dapat diartikan adalah wewenang. Arti kata kesultanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kawasan atau daerah yang diperintah oleh sultan, kerajaan, istana sultan. Kata ini menurut Lewis muncul berkali-kali dalam Al-Quran dengan arti kekuasaan.
kadang-kadang bukti, dan yang lebih khusus lagi kekuasaan yang efektif. Kadang-kadang diberi kata sifat mubin atau wewenang yang jelas. Yang terakhir adalah imamah. Term imamah atau istilah imamah juga sering dipergunakan dalam penyebutan negara dalam kajian keislaman. Munawir Syazalindengan mengutip pendapat Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Dengan demikian, menurut Munawir, Mawardi memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Taqiyuddin An-Nabhani menyamakan antara imamah dengan khilafah, karena menurutnya khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Pembahasan atau kajian yang ketiga adalah tentang pengertian negara secara umum. Pengertian negara secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sehingga setiap negara mempunyai tujuan. Yang pertama, bertujuan untuk memperluas kekuasaan, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, bertujuan untuk mencapai dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam tradisi barat, pemikiran tentang terbentuknya sebuah negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara tersebut. Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan atau individu dan sebagai makhluk sosial. Menurut ajaran dan konsep teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Bagaimana kemudian pemikiran Islam tentang negara? Menurut Ibnu Arabi bahwa tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara yang telah tercantum dalam konstitusinya, yang pertama adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Yang ketiga adalah unsur negara. Setiap negara tentunya mempunyai beberapa unsur-unsur sehingga dia terbentuk dan dapat dikatakan sebagai sebuah negara. Yang pertama, unsur negara yang pertama adalah harus mempunyai rakyat. Yang kedua, harus mempunyai wilayah. Yang ketiga, harus mempunyai pemerintahan. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Penjelasan dari beberapa unsur tersebut yaitu rakyat. Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan, samudra, laut, dan sungai dan udara. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah melalui aparat dan alat-alat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Dan unsur yang terakhir adalah unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain. Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara, atau saya sebut tadi adalah unsur deklaratif. Hal ini hanya bersifat deklaratif,
bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Jadi ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Baik, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.